Shalom Aleihim Besem Yesua Hamashiach. Saya kembali ingin membagikan berkat firman Tuhan yang harus kita renungkan setiap hari, karena firman itu adalah pelita bagi kita, terang jalan menuntun kita pada kebenaran, supaya kita nggak menyasar, saudara ya, dalam berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan mesti bijak dan waspada di dalam kita berkata-kata, saudara. Kita tidak bisa mengatur orang lain, ya, apa yang orang lain ucapkan, tetapi kita hanya bisa melakukan atau mengontrol diri kita sendiri, supaya apa yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti orang lain. Jadi sebelum bicara, pikirkan terlebih dahulu ya saudara. Ya saudaraku, cara terbaik agar kita memperoleh kasih sayang ialah jangan menuntut agar kita dicintai. Nah, seringkali kita ini saudara senangnya menuntut, ya terutama bagi orang yang sudah suami istri, menuntut pasangan kita untuk mencintai kita lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan. Yang laki-laki menuntut ingin istrinya memperhatikan dan mencintainya. Yang sebaliknya, yang sebagai suami juga demikian. Jadi saudaraku, suami dan istri berhak saling mengisi, ya, tidak ada tuntutan-tuntutan. Inilah indahnya hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Manakala kita ada pertengkaran, kita segera menyelesaikannya berdasarkan firman Tuhan. Kita ingat ayat firman Tuhan, hormati suami, hormati anak, hormati istri, ya. Saudara, jangan menuntut agar kita dicintai, tetapi mulailah memberi kasih sayang kepada orang lain terlebih dahulu, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Karena kasih yang Tuhan berikan, Tuhan tidak menuntut balasan kepada kita. Tuhan hanya ingin agar kita yang dikasihinya hidup setia, hidup sungguh-sungguh, tetap di dalam koridornya Tuhan. Dan Tuhan itu mau supaya hidup kita dibentuk dengan apa yang sudah DNA Tuhan berikan kepada kita. Nah, supaya kita berjalan di dalam kegelapan ini, kita juga dapat menyinari mereka yang belum percaya kepada Yesus, saudara ya. Nah, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19, ayat firman Tuhan demikian berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi jangan terlalu banyak bicara ya, apalagi bicara yang sia-sia. Nah, kadang-kala kaum wanita yang saya jumpai ini, ya memang kadang suami bicara 10 kata, istri sudah 20 kata, bahkan 50 kata, ya. Suaminya tinggal diem, mengangguk-angguk saja ya. Entah itu didengar atau tidak, ya. Nah, dalam Amsal ini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Siapa yang bisa mengendalikan, menahan bibirnya, mengontrol perkataannya, kita disebut sebagai orang yang berakal budi, saudara. Untuk saat-saat tertentu diam itu emas, masih berlaku. Tetapi untuk saat-saat ini mungkin saudara diketawakan gitu ya. Wah, kalau gue nggak lawan, gue keburu ditembak duluan gitu ya. Kalau gue nggak ngomong duluan, nanti keburu gue ditusuk sama dia. Nah, itu cerminan bukan orang percaya, saudara. Tetapi kita harus berani berbicara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana caranya? Nah, mohonlah hikmat kepada Tuhan. Mohon suatu kebijakan. Karena keputusan yang dari Tuhan belum tentu sama dengan keputusan yang kita ambil.
Ya, baik standar Tuhan dengan standar manusia itu berbeda, saudara. Nah, kapan harus diam? Saudara, kapan harus mendengarkan? Mendengarkan dan kapan harus berbicara? Ya, saudara harus mengerti lawan bicara kita, ya saudara. Diam itu bukan berarti saudara tidak mengerti apa-apa. Tetapi dengan diamnya saudara berarti mendengarkan apa yang diungkapkan oleh seseorang, supaya tidak menimbulkan clash, tidak menimbulkan perkelahian, pertikaian. Lebih baik menjadi seorang pendengar yang baik, saudara. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau saudara ingin berbahagia, jadilah pendengar, dan tidak hanya dengar tetapi melakukan firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara mau berbahagia, lakukan firman Tuhan, maka saudara disebut orang yang berbahagia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.